Sambo ini mempunyai sumber daya informasi terkait dengan jabatan dan kewenangan dia sebagai Kadif Propam yang adalah polisinya polisi. Mungkin buat Sambo banyak pelanggar-pelanggar hukum lah yang dia ketahui yang tidak dia buka atau mungkin dia lindungi. Atau berhubungan dengan buku hitam yang dipegang-pegang, terlalu dipegang-pegang. Nah, itu dia ya. Ada sinyal-sinyal Sambo ya. Kalau didengar oleh orang-orang yang mungkin pernah dia periksa, mungkin diketahui pelanggarannya, sinyal itu sangat jelas. Informasi itu nggak boleh dia buka, karena kalau begitu informasi dia buka dibunuh dia. Pelanggaran-pelanggaran oleh perwira tinggi cenderung dilindungi atau diberikan impunitas. Kalau perwira tinggi, kalau perwira menengah ke bawah udahlah disikatlah. Apalagi kalau antara mereka dalam kelompok-kelompok bergabung dalam satu kelompok-kelompok tertentu, ini juga dipertimbangkan ya. Tapi Sambo tahu rahasia-rahasia itu. Langsung dari Pasadena, Amerika Serikat, dan juga dari Jakarta, Indonesia, inilah dia The Real Rumah Uya. Kembali lagi bersama saya Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik, dan juga bersama Bapak Sugeng dari IPW, Indonesian Police Watch. Oke, Bapak, selamat siang di sana, Pak ya? Iya, selamat siang. Mang Uya di sana selamat malam. Selamat malam, jam 12 malam sini, Pak. Iya, siap. Bersama Bapak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, Indonesian Police Watch ya. Siap. Oke, Pak, ini kan sekarang sudah masuk, kemarin baru saja masuk nota pembelaan, pledoi dari Sambo, PC, dan lain sebagainya. Dan ini sudah masuk replik ya, Pak. Nah, kita lihat dulu artikel berikut ini, Pak. Ketua IPW, Bapak bilang katanya gerakan bawah tanah untuk meringankan hukuman Verdi Sambo berhasil, katanya. Tapi belum 100%. IPW bilang, Satgasus melobi agar Verdi Sambo tidak dihukum maksimal dan tak merasa ditinggalkan. IPW duga Brigjen X Satgasus Merah Putih yang melakukan gerakan bawah tanah agar vonis Sambo ringan. Gimana? Ya, IPW menyatakan bahwa merujuk pada pernyataan Pak Mahfud ya, ada gerakan bawah tanah. Iya. Gerakan bawah tanah dan bahkan menyebut Brigadir Jenderal ya. IPW juga kemudian mengecek kanan kiri ya. Informasinya sama didapat. Jadi begitu ya, ada gerakan bawah tanah itu. Dan Pak Mahfud menyatakan gerakan ini diarahkan kepada institusi kejaksaan yang memang saat ini waktu itu sedang mengajukan tuntutan kepada Verdi Sambo ya. Nah, setelah kita dapat informasi juga ya, kemudian IPW melihat indikasi tuntutan tersebut. Oleh karena itu IPW berpendapat ketika jaksa menuntut Verdi Sambo dengan tuntutan hukuman seumur hidup dengan tidak ada hal-hal yang meringankan serta PC, Ma'ruf dan juga Ricky Rizal 8 tahun, maka IPW berpendapat gerakan bawah tanah itu berhasil ya. Berhasil dong. Berhasil. Dengan analisis seperti apa? Nah, yang pertama, bahwa tuntutan jaksa seumur hidup tanpa memberikan satu faktor ya, hal-hal yang meringankan, ini tidak lazim. Karena dalam pelajimannya ya dan dalam fakta persidangan, Sambo itu dia itu sopan ya, sopan dalam persidangan. Kemudian kedua, dia juga ada fakta tidak pernah dihukum ya selama menjabat sebagai Polri. Ketiga, dia juga mengakui perbuatannya ya, mengakui bertanggung jawab. Dan yang keempat sebetulnya ada, yaitu mengenai dia itu berjasa ya selama tugasnya. Ini tidak dimasukkan
dengan tidak adanya hal yang meringankan, tuntutannya itu seumur hidup. Nah, ini adalah menurut saya ya satu peluang yang diberikan oleh jaksa kepada majelis hakim untuk mengisi faktor-faktor yang meringankan. Kalau diisi, maka ada alasan yuridis untuk hakim menurunkan membuat putusan yang di bawah tuntutan pidana daripada jaksa, ya, itu JPU, secara teoritisnya. Yang kedua, alasan kedua adalah soal prinsip disparitas sanksi pidana, yang dimana disparitas sanksi pidana ini membebani hakim untuk di dalam putusannya terkait perkara pidana yang sama dengan terdakwa yang berbeda-beda dalam perkara yang berbeda, ya, tetapi perkaranya sama, itu sanksi hukumannya tidak boleh terlalu jomplang. Apalagi perkara ini adalah satu perkara dengan 5 terdakwa, ya, yaitu PC, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal dituntut 8 tahun. Sambo dituntut seumur hidup. Ini terlalu jauh. Kita tidak bicara Eliezer dulu nih, ya. Kalau dinyatakan PC, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf terbukti ya turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, tuntutan hukumnya tidak boleh terlalu jauh dengan tuntutan Sambo. Oleh karena itu, disparitas ini melekat kepada sikap hakim dalam memutuskan, ada potensi Sambo akan diturunkan, ya, menjadi angka seperti dimaksud oleh Pak Mahfud menjadi angka. Kemudian ya kalau menjadi angka kan 20 tahun, ya. Ya. Kemudian bisa belasan PC, juga, ya. Kuat Ma'ruf sama Ricky Rizal katakanlah dinaikkan, katakanlah menjadi 12 tahun. Ya. Nah, disparitasnya ya terhindari. Angka yang terlalu jauh tidak muncul, ini dekat. Nah, ini memenuhi namanya rasa keadilan, ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini pendapat saya sebagai ketua IPW menyatakan berhasil, ya. Pak Mahfud menyatakan gerakan bawah tanah, saya sampaikan gerakan bawah tanah itu berhasil. Harus diingat juga gerakan bawah tanah ini bukan sekarang, bukan hanya saat ini saja, tetapi lebih intensif. Lebih intensif ketika mau tuntutannya. Dari saat Sambo ditetapkan sebagai tersangka, Sambo sebagai seorang yang ahli penegak hukum yang sudah makan asam garam, dia akan tahu kasusnya ini akan berlanjut sampai pengadilan. Jadi dia juga melakukan persiapan-persiapan gitu. Iya. Oke, Pak. Ini ada lagi nih. Polri akan usut perwira tinggi yang tidak suka Verdi Sambo dihukum maksimal. IPW bilang dia bisa buka informasi internal Polri. IPW sebut Verdi Sambo bakal belak-belakan borok perwira Polri. Verdi Sambo bakal bongkar kelakuan para perwira polisi jika divonis hukuman mati. Sampai ada viral suara diduga Pak Sugeng, IPW. Katanya ada internal yang ingin Verdi Sambo dihukum mati. Ini ada suara, Pak, ya? Institusi Polri, resmi atau tidak resmi, diakui atau tidak diakui, tidak punya kepentingan juga Sambo dihukum berat. Bahkan Polri lebih nyaman kalau Sambo dihukumnya ringan. Kenapa? Kalau Sambo dihukum berat seumur hidup ataupun hukuman mati, ya, hukuman mati, Sambo bisa meradang, marah. Kalau dia marah, kegaduhan terjadi lagi. Karena Sambo memegang rahasia tindakan-tindakan pelanggaran hukum oleh oknum Polri. Nah, ini akan menjadi kegaduhan kalau dibuka lagi oleh Sambo. Tentu terkait dengan para perwira tinggi, ya, begitu. Sambo pasti tidak mau dia mati. Mati tidak ada yang memperjuangkan dia. Dia menganggap teman-temannya, koleganya dulu nggak membantu dia. Ya dia buka aja. Oke.
Jadi intinya kalau saya tangkap dari video tadi, ada pernyataan bahwa soal ada beberapa orang ya yang menginginkan Sambo dapat hukuman ringan. Terus Iya, bilang lagi Sambo kalau marah, kalau meradang akan bongkar bobrok Polri dan pihak Polri yang ada kasus katanya. Terus iya, itu juga ada pihak lawan Sambo yang mau justru Sambo dihukum mati. Dan Sambo memperjuangkan agar hukumannya angka sehingga dia bisa memperjuangkan remisi-remisi seperti remisi kemerdekaan dan bisa melanjutkan hidupnya. Gimana nih Pak? iya. Tadi itu suara Bapak benar apa tidak Pak? Benar, itu suara saya Iya, ya. iya, Jadi iya, memang saya menjawab dengan voice note kadang-kadang gitu ya. iya, Nah, iya, jadi begini, tentu yang menghendaki Sambo hukuman mati ini kan pihak-pihak yang tidak suka pada dia ya. Pihak-pihak, tapi iya. itu personal ya. Itu dari Itu internal Polri personal. berarti Pak? Personal, walaupun kalau internal itu personal ya. Iya, Tetapi yang dimaksud oleh Pak Mahfud gerakan bawah tanah itu, iya, saya menganalisis itu dari internal Polri yang bisa dikatakan mewakili apa ya, institusi ya, walaupun tidak diakui atau tidak resmi. iya, Apa yang menghendaki sebetulnya Sambo itu mendapatkan hukuman yang adil, tetapi tidak hukuman yang maksimal. iya, Ya, hukuman yang adil berapa? Apakah angka 20 tahun atau hukuman seumur hidup? Itu diserahkan iya, hakim, tapi tidak angka maksimal. Kenapa? iya, Karena Sambo mendapatkan hukuman maksimal hukuman mati, tentu iya, Sambo akan radang, dia akan marah, ya. iya, Seakan-akan ya dia itu ditinggalkan dan sebagai sampah yang tak berguna lagi. Padahal di iya, dalam pledoinya dia sampaikan, dan nyata dalam pledoinya dia sampaikan, saya dianggap sebagai penjahat besar ya, iya, yang tidak perlu didengarkan lagi hak-hak saya iya, sebagai terdakwa dan lain-lain ya. Nah di sini kalau Sambo kemudian ekspresif ditulis saja secara tertulis saja sebetulnya menggambarkan kemarahan dia ya, menggambarkan kegeraman dia ya di depan persidangan, itu di depan iya, persidangan kepada hakim ya, iya, dia menata kata itu sedapat iya, mungkin sopan gitu ya. Bagaimana kalau dia kemudian benar dihukum mati ya? Sambo ini mempunyai sumber daya informasi terkait dengan jabatan dan kewenangan dia sebagai Kadif Propam yang adalah polisinya betul, polisi. Mungkin buat Sambo banyak pelanggar-pelanggar hukum yang dia ketahui yang tidak iya, dia buka atau mungkin dia lindungi. Ya, yang dia dosa-dosa ya, lindungi biasanya iya, yang dilindungi biasanya itu iya, perwira-perwira tinggi, antar perwira tinggi. Nah, kalau ini dibuka Sambo, maka akan terjadi kegaduhan di internal Polri. oke, Kegaduhan mana itu yang sebetulnya sedang dicegah oleh pimpinan Polri. iya, Pasca kasus Sambo terjadi membunuh, kemudian ada Kanjuruhan, iya, kemudian ada Teddy Minahasa, ya, itu kan apa Polri menjadi internal menjadi panas, ya, iya, dipertanyakan dan kepercayaan publik runtuh. Nah ini kan menjadi tanggung jawab Kapolri iya, untuk mengendalikan supaya tidak terjadi iya, iya, kegaduhan, sehingga putusan maksimal hukuman mati katakanlah, bahkan mungkin hukuman seumur hidup itu iya, bisa kontraproduktif ya untuk institusi kalau Sambo iya, menjadi marah. Itu maksud saya bahwa ada internal Polri yang menghendaki Sambo dihukum ringan. Itu dalam korelasinya dengan sana, dengan soal mencegah kegaduhan atau kompleksitas atau komplikasi daripada keputusan yang tidak dapat diterima oleh Sambo. Begitu. kira-kira bakal terjadi nggak nih Pak? Nah, baru saya masuk nih Gerakan-gerakan mereka menjawab itu, gerakan-gerakan pertanyaan. mereka nih ya, Eh, Gerakan itu sudah berhasil ya, berhasil dalam arti ya iya, tuntutan ya, pengkondisian iya, ya, pengkondisian agar putusan Sambo menjadi angka itu
berhasil menurut saya. Analisisnya Iya, seperti iya. ini ya. Iya, iya, iya. Analisisnya adalah tuntutan jaksa itu seumur hidup ya, dengan banyak faktor yang memberatkan itu saja Iya, seumur iya. hidup. Tidak ada yang meringankan. Kalau pertanyaannya dibalik, kalau ada yang meringankan, kira-kira bisa turun atau tidak? Tidak ada yang meringankan saja seumur hidup. Iya, iya. Kalau ada yang meringankan, ini bisa turun. Nah, ruang itu, karena keputusan adalah kewenangan majelis hakim, maka ruang mengisi hal-hal yang meringankan itu diberikan oleh jaksa kepada majelis hakim Iya. untuk diisi. Ya, kalau diisi, maka putusan majelis hakim punya alasan yuridis, alasan sosiologis untuk Iya. menurunkan putusan menjadi angka, gitu Iya. ya. Kemudian analisis kedua adalah mengenai konsep disparitas sanksi pidana. Iya. Dalam perkara pidana yang sama, ya, dengan kualitas perbuatan yang sama, walaupun berbeda perkaranya, hakim tidak boleh memutuskan terlalu berbeda jauh. Katakanlah yang satu hukuman Iya. mati, yang satu hukumannya cuma 10 Cuman, tahun pada kualitasnya ya, sama. ya, ya. Apalagi di dalam perkara satu perkara di mana 5 terdakwa, ya, satu perkara 5 terdakwa yang satu dituntut hukuman seumur hidup, 3 terdakwa lain PC, Ma'ruf dan Ricky Rizal 8 tahun. Ini jarak terlalu jauh ya. Jarak terlalu jauh. Oleh karena itu, Iya. ketika hakim harus memutuskan, ya, maka hakim akan mempertimbangkan prinsip-prinsip disparitas sanksi pidana. Oleh karena itu, kalau Sambo diberikan ruang bahwa ada hal-hal yang meringankan, hakim bisa menurunkan menjadi katakanlah 20 tahun. PC, Ricky Rizal dan Kuat Maruf karena terbukti 12, dan gitu dinilai ya. terlalu rendah, naik jadi 12. Ini tidak terlalu jauh jaraknya. Prinsip disparitas sanksi pidana bisa dihindari, gitu loh. Ya, nah ini dua analisis yang saya sampai pada kesimpulan gerakan bawah tanah itu berhasil. Berhasil. Tapi belum 100% ya. Iya, karena kan 100%-nya di hakim nanti. Nanti pas putusan vonis ya, Pak. Iya, kalau itu satu analisis IPW ya seperti itu. Iya, iya. Pak, IPW kan juga duga Brigjen X Satgasus Merah Putih yang lakukan gerakan bawah tanah agar vonis Sambo ringan. Nah, pertanyaannya, Pak, kira-kira X Satgasus Merah Putih itu yang loyalitas Sambo itu siapa dan kepentingannya apa nih, Pak? Iya, kalau loyalitas Sambo tentu ada ya, bergerak ya. Tetapi yang sekarang ini ramai dibuka sebagai oleh Pak Mahfud itu, ya dia anggota Satgasus ya. Ya, tetapi dia bekerja bisa diduga bukan atas suruhan Sambo. Jadi dalam korelasinya dengan supaya institusi Polri tidak gaduh, bisa diduga, patut diduga ini dari internal Polri ya. Agar tidak dibuka borok-borok gitu ya. Iya, jangan supaya Sambo dihukum berat. Kasihan internalnya nanti gaduh. Nanti padahal bagus dong, kalau justru kalau borok-borok dibuka, itu kan saatnya buat kita mereformasi Polri, Pak. Masyarakat kan menghendaki yang begitu, yang rame ya. Tapi beban kepada Polri ini berat ya, beban kepada Polri ini berat, gitu loh. Beratnya dalam arti apa? Kalau kegaduhan terjadi, kepercayaan publik menurun lagi, ini kan tugas yang menjadi tugas tambahan beban ya. Pak Kapolri akan menjadi tambahan kerjaan tuh ya. Kemarin bukan saatnya justru bebenah, Pak. Apa? Saatnya bebenah justru. Kalau bebenah mau dilakukan udah dari dulu aja ya. Berarti tidak ada upaya untuk melakukan pembenahan ya? Ya, saya catatan kami ya, ada satu praktek impunitas ya, saling melindungi di antara para perwira tinggi Polri. Artinya termasuk banyaknya kan, nih.
Iya, saling saking di dalamnya itu ada terjadi kelompok-kelompok di mana mereka saling tahu sama tahu tentang permainannya masing-masing. Nah, dan itu Maka secara kuantitas banyak berarti, banyak banget. ada ya Iya, kelompok-kelompok ini kan ada iya. ya. Waduh, ya, ya. Jadi susah juga kalau ada pembenahan secara menyeluruh ya, Pak. Nggak mungkin terjadi ya. Wah, itu membutuhkan kepemimpinan yang apa ya? Kuncinya di Kuat ya. presiden berarti, Pak. Apa kuncinya di presiden? Kuncinya di Ya, presiden bisa berarti ya. bisa jadi ya. Harus presiden yang tegas dan mau ya membenahi borok-borok di bukan hanya Polri tapi seluruh institusi dan lembaga ya. Iya, kita bicara Polri ya. Presiden apa sikap politiknya seperti apa dalam kaitan dengan institusi Polri Nah, ini. setuju. Itu kuncinya, Pak. Berarti nanti 2024 nanti kita harus pilih presiden yang punya keberanian untuk melakukan ini. Pertanyaannya ada nggak nih? Ada nggak gitu? Punya visi gitu loh ya, visi gitu. Iya, Visi iya, tentang iya, hukum, iya, iya, demokrasi dan hak asasi iya, iya, manusia. Punya visi yang jelas, tidak juga cuma iya. sekedar omong doang gitu loh ya. Betul. Ya, Berarti nanti bukan hanya presiden tapi anggota-anggota dewan DPR juga harus menjadi orang yang sungguh-sungguh, iya ya. iya, tetapi kan Bukan hanya praktek yang politik ngomong-ngomong kita, doang di depan ya kan. iya praktek politik kita seperti apa ya? Undang-undang Ciptaker yang ditentang ya, Iya, yang akhirnya jadi kemudian perpu ya. dinyatakan secara apa inkonstitusional bersyarat karena tidak sesuai Iya, dengan proses dalam uji formilnya iya, gagal ya. Malah yang dirubah itu Undang-Undang Nomor 12 tentang iya. pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang nabrak itu mobil, yang dipersalahkan itu pohon atau tiang listrik. Pohon. Iya, Kayak begitu. Ini praktek politik apa ini kayak. Jadi iya, kan iya. yang salah itu undang-undangnya, yang dipersalahkan peraturan dasar penyusunannya. Ini kan payah Udah ketika itu kebolak-balik, diperintahkan, kebolak-balik. dia kebolak-balik ketika itu diperintahkan untuk diperbaiki, malah dibikin perpu. Waduh. Berarti emang saatnya masyarakat kita harus melek melek nih, melek hukum, melek politik dan saatnya nanti 2024 harus Iya, memilih benar. orang-orang Iya. yang benar-benar ya, bukan hanya karena politik uang, Tapi kan ya. kita bisa lihat apa Iya, sumber daya yang tersedia ya itu aja, ya. iya, Itu iya. aja. Harus ada Bisa orang-orang apa? baru yang berani nih, ya kan? Iya, tapi nggak mungkin dalam sistem politik Susah ya. kita di mana kepartaian itu menjadi kunci daripada pemilihan Iya, presiden dan juga kunci modal dari pengusaha, iya, ya. Yang masuk dalam politik akhirnya oligarki, orang-orang yang punya usaha-usaha, masyarakat iya, melongo, kalau Jawa melongo aja. iya, iya. Ini reformasi yang dibajak ini Mas Uya. Iya, ya. Dan ada yang bilang kan juga kekuasaan cenderung korup. Tapi kekuasaan yang mutlak dan absolut udah pasti korup ya. Korup, iya gitu ya. Iya. Iya, tapi ya biar gimana pun kita harus tetap punya harapan, Pak ya. Iya, iya makanya saya berjuang terus Iya, ini kan iya. diundang masih ngomong ya toh. Sama-sama, Pak. Kita berjuang, saya juga berjuang, Pak. Iya, makanya Mas Uya Iya, juga berjuang melalui iya, podcast, iya, mengadakan iya, podcast iya. penyadaran lah ya. Betul. Pak, tapi dengar-dengar benar nggak tadi saya dapat kabar juga dari Pak Martin Simanjuntak kalau Pak Kamarudin, terus dari Pak Sugeng juga sempat ada upaya untuk eh, mencoba dari pihak-pihak tentu yang mencoba menyogok dengan pemberian dolar-dolar Amerika itu. Kalau awal ya ketika saya mengungkap kasus Sambo memang ada kan Iya, sudah terbuka ya yang menghubungi iya, saya, tapi kan itu bisa kita atasi ya, kita tetap pada iya, on the track gitu ya. iya, iya, Dan IPW mengawal kasus tersebut dari sisi suara publik ya, itu sampai P21 sudah selesai ya. iya. Kalau sudah sampai P21 ada mau ngasih duit saya satu karung saya terima nih, ya kan? Iya, udah nggak ngaruh soalnya Pak ya. Bukan Iya, yang iya, ngaruh iya, iya. kan ya. Iya, iya, Ayo iya, saya iya, iya. terima siapa yang mau ngasih Iya. satu karung pakai Anggap aja dolar rezeki ya. dolar. Iya, iya, iya. Iya ya, gitu loh ya. Tapi yang kemudian ada juga yang menakut-nakuti ya ada, tapi ya itu biasa aja lah kalau saya nggak terlalu Masih ada nggak istimewa. Pak? Udah nggak ada. Intimidasi masih ada?
Udah nggak Nggak ada ya? ada. Saya justru sedang membuka kasus tambang ya, yang Iya, melibatkan pengusaha besar Haji I iya, ya. Nah, iya. dikaitkan dengan putusan tindak KPK terkait seorang konsultan pajak yang menyuap pejabat pajak diduga Oke. sejumlah 3,5 juta dolar itu dari John Lynn Wow. Baratama itu perusahaannya. Iya, Saya minta KPK iya. mentersangkakan direktur daripada John Lynn Baratama. Tapi KPK-nya so far, kayak apa? So far nggak ada suaranya. Bingung saya. hmm, Makanya tadi Mas Buya, ya ini negara hukum kita ini negara hukum yang ya. konsekuen atau tidak atau seolah-olah negara hukum, ya, Seolah-olah. seolah-olah ya, atau negara hukum seolah-olah dalam prakteknya ya. Kasihan sebetulnya Pak Mahfud ya. Kan Pak Mahfud itu seorang Ya. yang punya integritas sebetulnya. Integritas, betul, Iya, setuju. dia kebingungan juga ketika di dalam ya. Iya, iya, di dalam Kebingungan sistem ya. tapi saya bersyukur dia ada di dalam walaupun dengan kondisi yang apa ya, terkondisi yang tertekan segala macam dia masih punya suara. Ini saya Bisa membalance. Ya. iya, saya mengapresiasi berat loh ya, berat Saya ya, juga ya, sangat. sangat berat. Jadi saya mengapresiasi Pak Mahfud lah ya. Kalau Iya. menteri-menteri lain ya yang kerjanya yang benar lah ya, yang benar kita apresiasi. Iya benar, Itu harus loh. Kalau benar harus apresiasi. Kalau ya prestasi harus lah. kita apresiasi. Ya tapi Oke. gimana? Ya gimana lagi ya Mas Uya? Ya Pak, kita tapi ngelantur melihat dari, kemana-mana. siap. Melihat dari nota pembelaan kemarin, pledoi dari Sambo kemarin, menurut Pak Sugeng Ya. ada yang janggal nggak atau berbau intimidasi atau mempengaruhi pihak-pihak tertentu gitu? Atau berhubungan dengan buku Sebetulnya, hitam yang dipegang-pegang, terlalu dipegang-pegang? nah itu dia ya. Ada sinyal-sinyal Sambo ya. Kalau Ya, didengar oleh orang-orang yang apa mungkin pernah dia periksa, mungkin diketahui iya, pelanggarannya, iya, sinyal itu iya, sangat iya. jelas ya. Saya tidak pernah dihukum dan saya juga adalah orang yang memeriksa pelanggaran-pelanggaran. Kan Iya, begitu ya. iya betul, 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 betul. Yang diperiksa yang tidak dipublikasikan kan banyak ya. Iya, Ya. Dan dalam catatan IPW ya, pelanggaran-pelanggaran oleh perwira tinggi cenderung dilindungi atau diberikan impunitas ya. oke. Saling Ya, melindungi berarti ya. cenderung. Iya, kalau perwira tinggi, kalau perwira menengah ke bawah udahlah disikat lah. Tapi kalau perwira tinggi, Iya, ya, apalagi kalau antara mereka dalam kelompok-kelompok bergabung dalam satu kelompok-kelompok tertentu, iya, ini juga dipertimbangkan ya. iya, Tapi iya, Sambo tahu rahasia-rahasia itu karena perbuatan pelanggarannya, substansi material pelanggarannya dia tahu. Kalau dibuka bagaimana? Ya, iya, iya. seperti itu. Padahal sebetulnya daripada membacakan prestasi-prestasi dan lain sebagainya, mendingan pas pledoi kemarin ini kali ya, lebih seru Dibuka kalau satu-satu gitu dibuka ya. aja gitu. Siapa tahu itu jadi pertimbangan untuk meringankan ya kan? Bener ya? Enggak juga, jangan salah ya. Seperti seorang Iya, yang iya, sedang di dalam kekuasaan pihak lain dalam kondisi bahaya ya, iya, di mana pihak lain ini meminta dia iya, menyampaikan iya, informasi tentang informasi yang dia miliki. iya, Informasi itu nggak boleh dia buka karena kalau begitu iya, informasi dia buka dibunuh dia. iya, 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 Misalnya iya, ya, iya, iya, kan kita iya. sering nonton film tuh. Benar, benar. Informasi tentang menyimpan harta karun emas batangan 1 ton. Kita nggak boleh kasih Iya, tahu. Karena begitu kita dibunuh, informasi itu hilang bersama lenyap, dengan. hilang. Nah, Iya, iya dengan Sambo nyawa ya. tidak juga begitu. Tidak juga nggak Iya. mau buka. Dikasih sinyal aja. Agar dengan Tanda-tanda doang ya, sinyal-sinyal itu. tanda-tanda ya. Iya, agar dengan sinyal-sinyal itu ya ada yang membantu tanpa diminta. Oke, ngerti, ngerti. Politiknya begitu, Pak ya. Iya, politiknya kan ini kontra intelijen ini. Ini permainan-permainan yang rumit dalam intelijen. Betul, betul Pak Sugeng. Pak Sugeng, tapi keyakinan Pak Sugeng atas vonis hakim nanti gimana, Pak? Saya kan tidak tahu ya, tapi Ya, kalau
soal analisis ya bolehlah kita bicara kan. Kalau keyakinan kan adanya pada hakim dong. Analisa hakim yang analisis ya. Menurut saya Sambo akan mendapat putusan angka. Ya, 20 atau kurang. Iya. Enggak, kalau kurang tidak atau setidak-tidaknya seumur hidup lah. Ya. Belum kalau remisi ya nanti ya. Iya, kalau angka remisi-remisi gitu ya. Iya, angka ya. Seumur hidup bisa dapat remisi ya? Nggak bisa, kecuali dia mendapat grasi ya. Dari presiden itu juga kan? Iya, ya itu keputusan politik, bukan keputusan hukum. Oke. Pak, kira-kira Baradae, ya kira-kira akan gimana nih Pak analisanya? Banyak yang menyatakan bahwa Baradae harusnya tuntutannya di bawah PC ya. Saya justru berpendapat seperti ini ya. Kualitas perbuatan Baradae itu kan satu level di bawah Sambo. Ya, kalau Sambo adalah aktor intelektual, Baradae adalah dader atau pelakunya. Sehingga ya walaupun tidak bisa agak mau ditolak sebagai eksekutor ya. Tapi kata-kata dader ya, pelaku lah ya, pelaku yang mengakibatkan mati ya. Nah, tuntutan 12 tahun itu adalah tuntutan yang tepat tetapi tidak adil. Nah, tepat tetapi tidak adil. Ya, sudah tepat. Karena apa? Kalau Baradae Eliezer tidak dalam posisi yang membuka terang kasus ini ya dan mendapatkan GC, dia tuh bisa 20 tahun karena Sambo kan seumur hidup ya. Nah, disparitasnya terpenuhi nih. Pada kasus Baradae Eliezer ini disparitas prinsip disparitas terhindari ya. Nah, tapi karena dia GC, karena dia GC ya, maka dia dituntut 12 tahun. Maka itu tetapi tidak adil. Tapi tidak adil ya. Tidak adil. Tidak adilnya apa? Dikaitkan dengan dikaitkan dengan status GC. Ya, bukan dikaitkan dengan tuntutan terhadap PC, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ya. Tidak adil dong ya. Orang dia yang sudah membuka. Nah, adil apabila Eliezer 12 tahun, PC ini minimal 12 tahun atau 15. Itu baru adil. Karena ada undang-undang LPSK, yang menyatakan bahwa kalau justice kolaborator itu harus dituntut mendapatkan keringanan, hukuman yang lebih ringan daripada terdakwa lainnya gitu. Iya, betul. Yang paling ringan ya. Begitulah kira-kira ya. Siapa? Oke. Pak, tapi tetap percaya bahwa kepolisian kita akan bisa memperbaiki image-nya. Harus optimis ya. Harus optimis ya. Makanya dari Polri juga harus membuktikan berarti Pak ya. Iya ya, saya berada bersama dengan para anggota Polri yang berkeinginan baik ya untuk membangkitkan Polri yang bisa dipercaya oleh publik. Ya, Pak Sugeng juga udah dengar Pak yang di podcast saya terakhir yang ada kasus perebutan tanah lahan kelapa sawit yang oleh oknum yang diduga juga polisi Pak. Belum tahu nih, tapi nanti kita kasih linknya Pak. Iya, nanti kita kasih linknya bisa Pak. Oke ya, Pak. Siap Pak. Oke. Pak Sugeng, terima kasih Pak. Sehat selalu. Terima kasih Mas Uya. Sehat terus juga di Pasadena. Dan kebenaran Pak. Siap, amin Pak. Ya, sehat selalu. Kita bersama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja. Oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan